Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Safaris Imunologi. Masih membahas mengenai Fasligan yang merupakan bagian dari tumor necrosis faktor superfamily ya. Kita hari ini ingin mempelajari tentang fungsi dari Fasligan ya. Nah, fungsi yang pertama itu adalah mempertahankan immune privilege. Apa tuh yang dimaksud dengan immune privilege itu? Immune privilege itu adalah sebuah keadaan di mana sebuah antigen, sebuah sel yang berisi antigen itu berada pada posisi atau lokasi tertentu tanpa adanya reaksi dari sistem imun. Nah, itu namanya immune privilege ya. Nah, organ mata ya, dan testis itu secara imunologis ya dia terpisah oleh sistem imun ya. Jadi dia organ mata dan testis itu terpisah secara imunologis ya antara organnya itu dengan sistem imun kita gitu ya. Nah, bagaimana cara organ mata dan testis itu terpisah dari sistem imun ya? Nah, itu dengan cara self antigen yang ada di organ mata dan self antigen yang ada di testis itu dicegah agar tidak dikenali oleh imunosit. Nah, sehingga kalau tidak dikenali oleh imunosit, maka self antigen yang ada di mata itu tidak akan direspon. Karena tidak direspon, ya dia sel-sel yang berada di organ mata itu aman di sana ya, terjadilah immune privilege tadi. Nah, siapa yang menjaga hal ini ya? Yang menjaga hal ini adalah Fasligan ya, dia mempertahankan terpisahnya self antigen yang ada di mata dan testis itu dengan sistem imun kita gitu. Sehingga kalau terpisah maka dia tidak bisa diakses gitu ya. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya adalah Fasligan itu dia diekspresikan pada kondisi normal ya, oleh organ-organ sel-sel yang menyusun organ mata dan testis ini. Nah, kalau dia itu secara konstitutif ya, atau secara basal atau dalam kondisi normal pun dia mengekspresikan Fasligan, maka kalau ada sel-sel imun yang dia itu mempunyai fas ya, di permukaan membran selnya, maka ketika dia akan menyerang ke organ mata dan testis, maka dia akan mati. Kenapa? Karena fas yang ada di sel imun itu akan berikatan dulu dengan Fasligan, sehingga sel-sel imunosit yang nempel ke sana akan mati, apoptosis gitu ya. Nah, itu yang pertama. Fungsi yang pertama, mempertahankan immune privilege. Yang kedua, fungsi Fasligan itu menentukan takdir sel T gitu ya. Nah, gimana ceritanya? Jadi kalau sel T ya, kalau sel T mengenali antigen yang disajikan oleh APC melalui molekul hematase kelas 2 ya, kenal antigen ya, tetapi tidak ada kita cerita ini dulu aja ya, bagaimana sel T itu reaktifkan ya. Kalau dia ketemu antigen ditangkap oleh sel T reseptor ya, T cell reseptor, maka dia akan mengaktifkan serangkaian proses begini yang nanti itu akan memicu memicu sel T itu agar tetap hidup gitu ya. Jadi ceritanya kan ketika sudah nempel begini, CD3-nya aktif ya. Maka kalau aktif, rantai zeta yang ada di CD3 kompleks itu dia akan mengaktifkan terfosforilasi ya, sehingga dia nanti akan ditempeli oleh ZAP70, zeta associated protein 70. Nah, zeta ZAP70 ini itu nanti di akhirnya itu akan
mengaktifkan ini SLP76 yang bentuk kompleks dengan GAD dan VAV ya. Nah, GAD VAV SLP76 ini nanti akan mengaktifkan protein kinase C. Nah, protein kinase C ini diaktifkan tidak hanya oleh GAD SLP7 dan VAV kompleks saja, tetapi juga diaktifkan oleh adanya ikatan CD28 dengan B71 atau B72 atau CD80 atau CD86 ya. Kalau berikatan, nah akan mengaktifkan fosfatidil-inositol 3 kinase yang nanti ujungnya akan mengaktifkan protein kinase C. Nah, protein kinase C-nya nanti akan memicu pembentukan kompleks CARMA 1, BCL10 dan MALT1. Nah, ini nanti yang akan melepaskan NF-kB dari IKB ya. Nah, sehingga akan terjadi cell survival ya. Nah, ini itu dibantu juga oleh ikatan antara Fas ligan dengan Fas ya. Kalau Fas dan sudah mengenali Fas ligan, maka nanti terjadi pembentukan kompleks Fas associated dead domain Cas8 dan C-flip. Nah, kalau C-flip ini nanti akan mengikat TRAF2. Nah, kalau dia berikatan dengan TRAF2 nanti dia kan arahnya ke sini, tidak ke sini. Ya, kalau kemarin kan FADD Cas8 ya, akhirnya ke sini ya. Nah, kalau dia begini, nah nanti justru dia akan mengaktifkan sel T ya. Sel T tidak mati, tidak dimatikan ya. Jadi takdirnya ini bahasanya takdir ya, sehingga sel T tidak dimatikan ya, justru nanti akan aktif ya. Tetapi kalau hanya ini saja nempel begitu, tidak ada signal yang kedua dari CD28 ya, maka ini lemah. Nah, nanti kalau ini lemah, ini ada Fas ligan dan Fas yang berikatan, nanti arahnya itu adalah aktivasi dari Cas8. Kalau dia aktifkan Cas8, maka yang terjadi adalah apoptosis atau kematian sel. Nah, itu fungsi yang pertama dari takdir sel T ya. Nah, kita masih bicara tentang takdir sel T ini ya, agar lebih jelas lagi ya. Kalau ada ikatan TCR CD3 tadi kan sudah diceritakan akan mengaktifkan rantai zeta ya. Rantai zetanya akan mengaktifkan ZAP70. ZAP70-nya nanti akan mengaktifkan linker of activation T cell ya. Kemudian nanti terjadilah kompleks ya, GRB2 SOS dan VAV1 ya. Nanti dia akan mengaktifkan RAS, jalur RAS, RAF dan extracellular regulated kinase. Nah, ini juga akan memicu aktivasi dari RAC, Jungian kinase dan P38 ya. Kemudian dia juga akan VAV-nya ini nanti dia akan mengaktifkan CDC42 ya. Nanti mengaktifkan lagi WASP, Wiskott-Aldrich sindrom protein itu ya. Kemudian nanti akan mengaktifkan ARP23 ya. Nanti akan memicu polimerasi aktin sehingga untuk memicu pembentukan sinap imunologis ya antara sel T dengan sel APC gitu ya. Nah, ini nanti kalau sudah begini ada Fas ligan ya. Nanti Fas ligan itu akan memicu kalau sudah bertemu dengan Fas ya. Kalau yang sebaliknya tadi kan Fas ligan ketemu dengan Fas yang ada di permukaan sel T ya. Nah, sekarang ini yang reverse ya. Ini yang reverse itu berarti Fas yang ada di APC bertemu dengan Fas ligan yang ada di sel T ya. Nah, kalau Fas ligan ini reverse transkripsinya dia akan membentuk kompleks GRB2, FIN, NCK dan fosfatidil-inositol 3 kinase ya. Kalau sudah begini nanti membantu aktivasi fosfolipase gamma ya. Fosfolipase C gamma nanti akan mengaktifkan atau merubah fosfatidil-inositol bifosfat menjadi inositol trifosfat dan diasil gliserol. Inositol trifosfatnya nanti akan memicu pelepasan kalsium dari retikulum endoplasma. Kalsium yang tinggi nanti akan berikatan dengan
kalmodulin ya. Kalmodulinnya nanti akan mengaktifkan kalsineurin. Kalsineurinnya akan mengaktifkan nuclear factor of activated T cell ya. Nah, kompleks yang ada di sini ya, GRB2, PI3K, FYN dan NCK nanti akan mengaktifkan AKT1. Nah, AKT ya, protein kinase B ya. Nah, AKT nanti juga akan mengaktifkan protein kinase C. Nah, protein kinase C ini juga diaktifkan oleh diasilgliserol dari hasil pemecahan fosfatidil bifosfat oleh fosfolipase C gamma gitu ya. Kalau protein kinase C diaktifkan akan memicu pelepasan NF-kB dari IKB. Nah, NF-HT, NF-kB, nah itu nanti akan mempengaruhi ekspresi gen sehingga sel T menjadi aktif ya. Nah, itu jalur aktivasi. Tetapi kalau ada aktivasi dari T cell reseptor, ada aktivasi ZAP70 ya, kemudian mengaktifkan linker of activated T cell ya. Tetapi kalau yang nempel di sini itu adalah CD28 binding protein 1 PTP-PES ya. Nah, justru kompleks yang di sini kalau bukan ini, bukan GRB2 dan kompleks yang ini, cuma tapi diganti kompleks yang ini, maka justru ini akan menghambat aktivasi fosfolipase C gamma. Ya, kalau ini dihambat, maka tidak akan terjadi sinap imunologis karena tidak ada reorganisasi dari sitoskeleton gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga tidak ada interaksi yang kuat antara APC dengan sel T gitu. Kalau tidak ada interaksi yang kuat, maka sinyal-sinyal yang lain juga akan terbentuk dengan baik gitu. Nah, di samping itu, ya, GRB SOS tidak bisa mengaktifkan RAS, ya, tidak bisa aktif di sini. Nah, justru tadi tidak ada aktivasi NF-AT maupun NF-kB yang diperlukan untuk mengaktifkan sel T. Justru yang di sini nanti akan menghambat aktivasi dari sel T gitu ya. Jadi kalau di sini mengaktifkan, kalau di sini menghambat. Nah, sekarang kita bicarakan lagi takdir sel T ketika sel T itu mengalami pematangan di timus ya. Jadi yang biru ini adalah gambar sel T yang autoreaktif. Jadi di timus itu kan ada sel T yang bisa mengenali self antigen yang sangat kuat, ada sel T yang bisa mengenali self antigen dengan afinitas yang lemah. Nah, sel T yang bisa mengenali self antigen dengan kuat, ya, dia akan dimatikan di timus dengan cara apa? Dengan cara karena sel-sel di timus itu mempunyai Fas ligan yang hijau ini ya, sedangkan sel T-nya itu mempunyai Fas ya, kalau ketemu begini maka akan terjadi kematian sel dengan jalur sinyal yang seperti kita bicarakan kemarin ya. Itu yang fungsi sel penentuan takdir sel T itu apakah dibiarkan hidup atau dimatikan gitu ya. Ini di timus. Kalau di perifer sama juga ya. Kalau ini ternyata misalnya lolos gitu ya, lolos karena satu dan lain hal, ini seleksi negatif di timus itu enggak terjadi misalnya, atau terjadi tapi lolos ini ya. Nah, di perifer itu sel-sel di perifer kan ada menghasilkan Fas ligan. Nah, ini ketemu Fas juga akan dimatikan gitu ya. Nah, sel T yang ternyata nanti normal ya, tidak mengenali self antigen yang terlalu kuat, kan dia dibiarkan hidup ya, dia bisa berfungsi dengan baik. Kalau dia berfungsi dengan baik ya, kalau ada patogen maka dia akan melawan ya. Kalau dia sudah melawan ya, nanti kalau dia hiperaktif sel T-nya itu, nah, dia akan mengekspresikan Fas. Nah, kalau dia mengekspresikan Fas ketemu dengan Fas ligan, dia juga akan dimatikan gitu ya. Itu jadi Fas ligan itu menentukan apakah sel T itu juga akan dimatikan atau dibiarkan hidup ya. Itu. Kita bahas selanjutnya fungsi Fas ligan tentang infeksi virus ya. Nah, kalau sebuah sel itu terinfeksi virus, misalnya virus influenza, maka sel yang terinfeksi itu bisa
mengekspresikan vas dan vas ligan gitu ya. Nah, kalau ada vas dan vas ligan, dia berikatan dengan sel lain yang sel normal kita ya, sel tubuh kita yang mempunyai vas atau vas ligan juga. Nah, maka sel yang terinfeksi virus ini akan dipicu untuk mati gitu ya, diperintahkan untuk mati ya. Nah, itu fungsi vas ligan dalam hal infeksi virus. Untuk fungsi-fungsi yang lain kita bicarakan pekan depan agar tidak terlalu panjang ya videonya ya. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.